Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Kali ini kita akan coba mengulas 3 fungsi Excel yang berguna dalam pengolahan data. Yang pertama adalah fungsi teks. Jadi mungkin untuk penjelasannya bisa dibaca aja nanti di sini. Jadi untuk rumusnya yang kita pakai sebagai contoh adalah fungsi lower, upper, proper, dan trim. Lalu yang kedua adalah fungsi pencarian atau search. Ini kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Lalu yang ketiga adalah fungsi statistik atau count, fungsi penjumlahan. Yang kita gunakan adalah count, counta, count blank, count if, dan count ifs. Oke, sekarang kita masuk langsung saja ke contoh. Oke, di sini sudah ada contoh. 3 fungsi di atas ya, 3 fungsi di sebelumnya. Fungsi teks, fungsi pencarian, dan fungsi statistik atau count. Sekarang kita masuk ke fungsi teks. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman klik dulu tombol subscribe untuk mendapatkan update video-video terkini dari channel ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama adalah lower. Ini adalah contohnya. Lower itu fungsinya adalah merubah semua huruf menjadi huruf kecil. Langsung saja. Ya, seperti ini hasilnya. Semua berubah menjadi huruf kecil. Lalu upper. Semua huruf menjadi huruf besar. Proper. Jadi setiap huruf pertama di satu kata, huruf tersebut akan menjadi huruf besar. Lalu yang terakhir trim. Trim itu dia akan merapihkan spasi. Jadi di sini spasinya kalau kita hitung 1 2 3, di sini ada 3. Lalu di sini 1 2 dan terakhir 1 2 3. Akan rapi semuanya menjadi satu spasi. Oke, sampai sini sudah jelas mungkin untuk fungsi teks. Lalu kita lanjut ke fungsi pencarian. Di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP atau HLOOKUP. VLOOKUP ini untuk mencari data secara vertikal. Kita langsung masuk ke contohnya, data 1 dan data 2, data 1 dan data 2. Jadi data 1 dan data 2 ini sudah berisi nama dan nomor induk mahasiswa. Ini adalah data mahasiswa. Data 1 di sini ada 70 nama atau 70 mahasiswa, dan data 2 ada 44 mahasiswa. Sekarang kita ingin melihat apakah data 2 44 mahasiswa itu seluruhnya ada di dalam data 1 atau ada yang tidak ada. Jadi kita bisa mencocokkan satu persatu namanya dan dari NIM-nya. Jika kita mencari satu persatu mungkin akan sulit karena banyak. Kita gunakan rumus VLOOKUP.
Jadi kita letakkan di sini, misalkan kita copy nim, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, mencarinya berdasarkan nim, karena ini adalah kode pencarian yang identik, yang tidak ada double-nya, tapi kalau nama bisa-bisa ada nama yang sama. Titik koma, kita masuk ke data 2, kita blok semuanya, lalu kita klik F4 untuk membuatnya menjadi absolut sehingga tidak bisa bergerak. Lalu kita pilih 1. Kenapa 1? Karena kita mencari berdasarkan nim dan kita ingin memasukkan nimnya ke dalam kolom yang kita sudah tentukan di awal tadi. Lalu titik koma, false, kurung tutup, enter. Seperti ini. Jadi 16 ini ada datanya di data 02, di data 2. Coba kita cari secara manual. Copy. Kita cari find. Ini dia. Oke, sekarang kita copy ke bawah. Oke, ini dia. Kita rapikan dulu garisnya. Oke, jadi yang NA adalah yang tidak ada. Oke, jadi coba yang NA ini kita copy dulu semuanya supaya tidak menjadi rumus, karena dia masih rumus semuanya. Kita copy, klik kanan di sini, paste special value. Oke, sudah berubah menjadi angka, tidak berubah rumus lagi. Kita hilangkan yang NA, kita hapus, replace all. Oke, jadi total data kedua yang ada di data 1 ada sebanyak 44 data. Jadi seluruhnya ada di data 1, data 2 semuanya ada di data 1. Bagaimana dengan kebalikannya? Apakah ada data 1 yang tidak ada di data 2? Oke, kita coba lakukan hal yang sama. Berdasarkan nim. F4. Oke, kita copy. Kita beri garis dulu, kita rapihkan. Sama seperti tadi, kita rubah. Oke, kita rubah replace-nya jadi kosong. Oke, jadi data 2 seluruhnya ada di dalam data 1, namun tidak seluruh data 1 ada di data 2. Di VLOOKUP dia mencari berdasarkan kolom yang vertikal.
Makanya kenapa kita menggunakan VLOOKUP, karena data yang kita cari bentuknya dia adalah vertikal dari atas ke bawah. Lalu sekarang contoh yang kedua, contoh HLOOKUP. Dia yang menggunakan datanya adalah data horizontal. Jadi di sini ada kode jurusan, ada nama, dan ada jurusannya. Jurusan yang dimaksud adalah jurusan yang di bawah ini. Jadi kalau 01 itu akuntansi, 02 manajemen, 03 teknik, dan seterusnya. Kita mau memindahkan row yang jurusan ini ke dalam masing-masing kotaknya sesuai dengan kode jurusannya masing-masing. Untuk memudahkan ini kita menggunakan HLOOKUP, bukan VLOOKUP, karena data yang kita cari berupa horizontal. Oke, kita mulai. Sama dengan HLOOKUP berdasarkan kode jurusan, masukkan F4 absolut, lalu kita pilih index numbernya adalah, kita pilih ini adalah horizontal, baris pertama, yang ini baris kedua, kita pilih yang baris kedua, titik koma, lalu kita pilih false. Ya, seperti ini, kita copy ke bawah. Oke, selesai. Seperti ini pencarian dengan menggunakan HLOOKUP atau HLOOKUP. Selanjutnya kita masuk ke fungsi statistik atau count. Ada count konta, ada di konta dan count sheet, count blank sheet, dan count if dan count ifs di count if dan count if sheet. Kita masuk konta dan count. Jadi untuk konta ini sudah ada langsung, dia menghitung seluruh kolom yang terisi, apakah angka, teks, atau apapun itu. Selama kolomnya terisi, dia akan menghitung, akan ikut dihitung. Sedangkan count hanya menghitung angka saja. Jadi kalau saya buatkan lagi di sini rumusnya matematika, kita buat coba konta yang di sini. Kita blok saja, enter, ya 9, karena dia menghitung angka dan teks, jadi ada 9. Sedangkan kalau count hanya 8 karena tidak menghitung teks yang ada di kolom D9, maaf. Begitu juga halnya dengan jika kita memblok seluruh kolom di atas. Semua kolom yang terisi angka ataupun teks akan dihitung. Sedangkan count hanya menghitung murni angka saja. Oke, sekarang lanjut ke count blank. Count blank di sini kita ambil contoh di kolom harga jual. Kita mau hitung ada berapa yang kosong, baris yang kosong. Seperti ini caranya. Kita blok saja. Bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi ada 9 yang blank. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, ada 9. Jadi ada 9 yang kosong, tidak ada isi. Jadi count blank digunakan untuk menghitung kolom-kolom yang blank atau tidak ada isinya. Selanjutnya count if dan count ifs. Jadi count if ini kita bisa menghitung di sini beberapa pertanyaan. Berapa kali Mr. A meraih achievement terbaik? Mr. B, C, D, dan E. Kita gunakan di sini count if sama dengan count if dalam kurung. Kita masukkan dulu range-nya ada di sini. Lalu kita masukkan kriterianya adalah ini. Kurung tutup, kita enter. Jadi ada 6, Mr. A 6 kali meraih terbaik. Bagaimana dengan Mr. B? Count if range-nya ini bisa kita klik F4 supaya menjadi absolute, tidak bergerak. Titik koma kita masukkan Mr. B. Kita bisa copy ke bawah. Oke. Jadi Mr. B ada 2, Mr. C 2, Mr. P 1, dan Mr. E 1. Untuk membuktikan kita bisa filter di sini. Misalkan Mr. E hanya 1 bulan Juli. Lalu Mr. C misalkan 2 kali. Oke, jadi sudah sesuai ya. Oke, yang terakhir adalah count ifs. Jadi ini kita lakukan bisa beberapa. Kalau di sini hanya satu range, ini range yang ada di C1, C5 sampai dengan C16. Sedangkan kalau untuk yang count ifs bisa beberapa range. Jadi misalkan penjualan selama 4 bulan berturut-turut itu harus 100%, maka akan mendapat reward. Kriteria di sini 100. Nah, kita mau hitung ada berapa orang yang mendapatkan reward. Caranya sama dengan count ifs. Kita masukkan range 1, lalu kita masukkan kriteria 1, lalu range 2, kriteria 2, lalu range 3, kriteria 3, lalu range 4, kriteria 4. Ya, jadi yang mendapatkan reward itu ada 2, karena selama 4 bulan berturut-turut mendapatkan reward, mendapatkan penjualan sebesar 100%, yaitu Mr. A dan Mr. D. Oke, itulah contoh penggunaan count ifs. Oke teman-teman, semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan sebarkan video ini di media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.